Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang peristiwa apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, baginda Nabi juga menyebut beberapa tokoh yang akan memimpin dunia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri hadis yang disembunyikan para sahabat Nabi. Selain dari Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib menjadikan hadis sebagai tuntunan. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak mencontohkan bagaimana caranya menjadi manusia yang benar. Dan sampai saat ini, kita telah banyak mendengar hadis-hadis, baik itu bersifat sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu. Tapi ada hal yang perlu diketahui. Faktanya, ada ribuan hadis yang telah kita dengar hari ini. Ternyata ada beberapa hadis yang memang sengaja disembunyikan. Dan segala sesuatu yang sengaja disembunyikan memanglah akan memancing penasaran bagi kita sebagai manusia. Dan kali ini kita akan membahas apakah isi dari hadis tersebut dan apakah hadis itu disembunyikan oleh para sahabat. Abu Hurairah, namanya sering kita dengar di akhiran bunyi hadis. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak merawi hadis. Dari ribuan hadis yang ada sekarang, ternyata ada beberapa hadis yang masih dirahasiakan. Malahan itu tak boleh diketahui oleh umat manusia. Mengenai hadis misterius ini, Abu Hurairah pernah berkata, "Aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis ini berisi tentang sabda Nabi SAW yang mengisahkan tentang masa depan dunia. Dan diyakini bahwa seorang peramal terkenal yang bernama Nostradamus telah mencontek sebagian dari hadis ini. Makanya Nostradamus ini punya ramalan-ramalan masa depan yang terbukti benar-benar terjadi. Kini manuskrip-manuskrip yang diduga merupakan kumpulan hadis misterius yang dihimpun oleh Abu Hurairah itu hingga hari ini masih tersimpan di Turki. Manuskrip kuno yang berisi perkataan Nabi SAW itu ditulis ulang oleh para peneliti dan memberi judul Salam Wahab fi Akhir Zaman Arab. Di dalam manuskrip misterius tersebut dikisahkan, pada suatu hari ketika habis sholat Isya, Nabi SAW memberikan pengajian kepada para sahabatnya. Tapi kala itu isi pengajiannya tak seperti biasanya. Kali ini Nabi SAW mengisahkan kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Tak ada seorang pun pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih diberitahukan nama dan ciri-cirinya kepadaku." Kemudian salah seorang sahabat berkata, "Kami malam itu berkompetisi adu hafalan tentang nubuwah Nabi malam itu. Kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu. Jadi di malam itu Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang peristiwa apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kemudian baginda Nabi juga menyebut beberapa tokoh yang akan memimpin dunia di masa depan. Para sahabat masih merasa enteng ketika menghafal nama-nama Arab seperti Anwar Sadat, Saddam Hussein, Nasir atau Gamal Abdul Nasir, dan lain-lain. Atau menghafal nama lokasi seperti Mesir, negeri Isra Mi'raj atau Palestina Israel, Bani Israel, dan lain-lain. Namun ketika Nabi SAW menyebutkan nama-nama tokoh yang non-Arab, para sahabat mengalami kesulitan untuk menghafalnya. Waktu itu menyebutkan Jerman atau Arus atau Rusia, dan lain sebagainya. Abu Hurairah mengatakan, sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan akhir zaman itu memang sengaja disembunyikan secara rapat, karena hal tersebut ditakutkan akan menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam kehidupan manusia. Secara jelas juga, Nabi SAW telah menyebutkan beberapa nama tokoh tempat, hingga alasan peperangan itu bisa terjadi sebagai gambaran dari masa akhir zaman.
Dalam manuskrip itu juga dikatakan jika perang akhir zaman adalah perang yang akan terjadi setelah 2 perang besar sebelumnya, sedangkan perang besar kedua yang akan terjadi di dunia akan diserukan oleh seorang laki-laki yang disebutkan bernama Al-Hir. Nah, Al-Hir ini dikatakan ingin menguasai seluruh dunia dan dia berasal dari sebuah negeri yang bernama Jerman. Jika dilihat dengan seksama, nama Jerman yang menjadi pencetus Perang Dunia Kedua memiliki kemiripan dengan nama Jerman, dan Al-Hir adalah sebutan untuk Adolf Hitler atau Hitler. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, dalam rangkaian hijrah sudah 1300 tahun, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir dan disebut bahasa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang dan perang tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai. Mereka kemudian diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab ketika berada di bawah pemerintahan seorang laki-laki bernama As-Sada bin Anwar atau Anwar Sadat. Akan tetapi dia kemudian berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negara Al-Hazim atau Palestina. Di Irak akan muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani di salah satu matanya terdapat tanda kemalasan. Nama orang itu adalah As-Sadam, yang menjadi penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentang di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Kata As-Sadam di teks tersebut merujuk pada seorang mantan presiden Irak yang bernama Saddam Hussein. Kemudian isi dari manuskrip itu mengatakan, tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam, dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Kata Sufyani di teks itu maksudnya adalah Uni Soviet, yaitu sebuah persatuan dari 15 negara yang telah terpecah pada tahun 1991. Yang paling dominan adalah negara Rusia. Lalu manuskrip itu mengatakan dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dalam hitungan 2 dan 3, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang tersesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang tersesat dengan kemunafikan di bumi Isra Mi'raj di tepi Bukit Majidun atau Israel. Dalam perang itu akan keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya adalah Ameriki atau Amerika Serikat. Ia akan menggoda dunia waktu itu dalam kemaksiatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi di dunia pada saat itu berada di tempat paling tinggi. Bangsa Yahudi menguasai seluruh Al-Quds atau Yerusalem dan Al-Madinah. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan dia melihat makar Allah yang lebih hebat lagi. Dia melihat seluruh alam Tuhan dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu adalah di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya, dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia, yang di situ Imam Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bila mereka tidak mau keluar dari Palestina, maka kemudian orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazard, ini adalah sebutan untuk Yahudi Eropa dan sekitarnya. Dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah telah benar-benar datang dan tidak akan diakhiri lagi. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka. Dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Syam dan kejahatan. Dan itu adalah sebagian dari cuplikan dari isi manuskrip tentang nubuhan Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Para peneliti Muslim memperkirakan manuskrip tersebut berasal dari abad ke-12 Hijriah, yang sekarang manuskrip tersebut tersimpan di sebuah perpustakaan di Istanbul, Turki.
Ramalan dan prediksi Perang Dunia III sudah mulai terlihat jelas dengan konflik negara Islam di Suriah dan gejolak di Timur Tengah. Negara-negara sekutu barat yang bergabung dalam NATO dinilai menjadi ancaman nyata dan berbahaya. Berita dalam tabloid Moskovsky Komsomolets, sebuah media tersohor di Rusia, menulis bahwa konflik Suriah memungkinkan memicu konfrontasi militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal itu terjadi, Perang Dunia Ketiga semakin dekat, dan bukan hal yang mustahil bila Perang Dunia Ketiga menjadi tanda perang akhir zaman. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan kepada pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi, itulah misteri hadis yang disembunyikan oleh para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.